juga ada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allah sebaik-baik pencipta, berarti di sana ada pencipta-pencipta lain selain Allah. Terlebih ketika kita kuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, nanti pada hari kiamat bagi orang yang menggambar, bagi pelukis ataupun yang lain dikatakan kepada mereka, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Silahkan berilah ruh, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Dari hadis ini jelas terkandung di dalamnya bahwa di sana ada pencipta-pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menggabungkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat sebagai pencipta dengan pencipta-pencipta lain yang juga Allah akui dalam ayat-ayatnya. Maka marilah kita menyimak penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fatawa Arkanil Islam. Beliau menjawab pertanyaan kita dengan satu ungkapannya. Anna ghairallahi ta'ala la yakhluqu ka khalqillah. Bahwa selain Allah Subhanahu wa taala la yakhluqu ka khalqillah, tidak menciptakan seperti yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lish? Karena fala yumkinuhu ijadu ma'dum. Karena pencipta selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Wala ihya'u mayyit, dan tidak mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Siapapun orangnya, siapapun kita. Wa innama khalaqa ghairullah yakunu bitaghyir wa tahwili syai' min sifatin ila sifatin ukhra wa huwa makhluqun lillah. Adapun ciptaan selain Allah, yakunu bitaghyir, hanya sebagai perubahan, hanya dengan jalan perubahan, merubah, wa tahwili syai', jadi mengubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Contohnya adalah pemahat patung. Sebenarnya dia tidak menciptakan patung itu sendiri, akan tapi dia merubah dari satu benda ke benda yang lain. Jadi dia merubah dari tanah liat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia bikin menjadi arca atau patung. Seorang yang menamakan dirinya sebagai pencipta komputer, sebenarnya dia tidak layak sebagai pencipta. Karena pada hakikatnya dan sejatinya, dia hanya merubah satu benda menjadi bentuk komputer. Di sementara benda-benda yang dia rubah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas, la khaliqa siwahu, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang masuk dalam kategori tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bil mulk. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaan, dalam hal kerajaan. Bagaimana keyakinan kita? Fallahu ta'ala wahdah huwal malik. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya raja di raja. Tidak ada raja, tidak ada penguasa yang hakiki, yang sejati selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman fi suratil Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Betul, di negeri ini atau di dunia ini ada penguasa, ada raja, ada gubernur, ada bupati ataupun yang lain. Namun benarkah mereka itu adalah seorang raja, seorang penguasa sejati? Tentunya tidak. Mengapa demikian? Kalau di dunia juga ada seorang raja, ada seorang penguasa, maka bagaimana kita menggabungkan? Bagaimana kita menjawab dengan keyakinan kita tadi, fallahu wahdahu huwal malik, bahwa Allah adalah satu-satunya raja di raja. Bukankah di dunia juga ada seorang raja, ada penguasa, ada presiden, ataupun yang lain? Lalu di manakah sisi-sisi perbedaan antara kerajaan Allah SWT dengan kerajaan manusia? Antara kekuasaan Allah SWT dengan kekuasaan manusia? Di manakah perbedaannya? Sehingga kita bisa menyelami makna tauhid rububiyah ini, ifradullahi bil mulk, dengan pemahaman yang benar. Maka jawabannya tidak ada lain kecuali bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, menyeluruh dan luas, tak bertepi, tak terbatas. Jadi seluruh kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, lautan, pegunungan, dan semuanya. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak ada yang membatasi. Allah mau berbuat apa saja di kerajaannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menciptakan apa saja di kerajaannya, silahkan, tidak ada yang membatasi. Namun kekuasaan, namun kerajaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluknya, itu adalah kerajaan yang terbatas, sempit. Jadi kerajaan yang tidak memiliki wewenang secara utuh, tidak mutlak. Bisa kita bayangkan ketika SBY, presiden kita, menaikkan harga BBM. Apa yang terjadi di lapangan? Apa yang terjadi di tanah air kita? Masyarakat dengan serentak, mulai dari petani, mulai dari rakyat jelata, mahasiswa ataupun yang lain, semuanya mengadakan demonstrasi besar-besaran. Dalam rangka apa? Mendemo kebijaksanaan SBY yang menaikkan harga BBM. Mengapa mereka mengadakan demonstrasi, mengkritisi kebijaksanaan SBY selaku presiden penguasa di Indonesia? Itu tidak lain karena SBY memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Yang sangat terbatas. Tidak luas. Jadi ada sedikit saja kebijaksanaan yang dinilai oleh masyarakat tidak bijak, maka rakyatnya dengan serentak akan mengadakan demonstrasi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Manusia yang menjadi raja di kerajaan atau di negaranya tidak bebas untuk berbuat sesukanya. Karena dia bila berbuat suka hatinya, maka rakyatnya akan melengsarkannya dari singgasana kekuasaannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berbeda dengan kekuasaan Allah SWT. Seperti kita katakan tadi, adalah kekuasaan dan kerajaan yang sangat luas tak bertepi dan sangat mutlak menyeluruh. Dengan hanya kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, makanya tidak berlebihan, dan itulah yang harus kita katakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa malikuna wa maulana. Dialah sebagai pemilik kita, sebagai raja kita, wa maulana, dan tuan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian juga yang menjadi bagian dari tauhid rububiyah adalah ifradullahi
bit-tadbir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pemerintahan dan